situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri yang akan mengangkat tema tentang temuan baru di tempat dan lahir sang proklamator. Baik, kita sapa dulu ya pendengar terkait dengan Pak Gus Hartono. Selamat pagi Pak Gus Hartono. Selamat pagi RRI Mas Fauzi. Selamat pagi Mas. Iya, baik. Nah, kabar di pagi hari ini gimana nih Pak Gus Hartono ini? Alhamdulillah, pagi itu sinar matahari selalu memberikan, mengingatkan kita untuk selalu bersemangat, mau menyinari, tanpa berpikir apa yang kita dapatkan, tapi matahari selalu memberikan. Baik. Wah, di pagi ini sangat cerah seperti di awan di pagi hari ini ya. Iya, betul Mas Fauzi. Baik. Nah, di pagi ini sebelum kita melanjutkan dialog, boleh nih perkenalkan dulu dengan panjenengan pada pendengar setia RRI Kediri, jenengan perkenalkan dan juga menyapa di pendengar di RRI Kediri. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Gus Hartono, selaku Ketua Harian Situs Dalam Pojok Persada Soekarno Kediri. Selain di situs, saya juga memegang beberapa pengurus di organisasi, ya diantaranya adalah Ketua Departemen Pendidikan di Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Selain itu, saya juga ketua relawan cinta tanah air, ya Taruna Jati Diri Bangsa. Artinya yang ingin saya sampaikan, kami adalah bersama teman-teman pegiat tentang kebangsaan, pegiat tentang cinta tanah air Indonesia, karena kita ingin Indonesia ini ada untuk selama-lamanya, dan benteng terkuat dari sebuah bangsa dan negara adalah cinta. Maka ada seorang Sayyidina Umar mengatakan, laula hubbul watan la kharajal balad. Seandainya tidak ada cinta kepada tanah air dan bangsa dan negara, robohlah negara itu. Baik. Terima kasih pengantar di awal dialog ini, sangat menyentuh di hati banget ini. Baik, untuk menjiwai bangsa Indonesia itu harus merasuk dalam hati biar merasa memiliki ya juga. Iya, rasa memiliki ya. Hadir beni, hang kopi, hang rasa wani, kan gitu ya. Karena kalau mempunyai rasa memiliki itu kita harus pasti menjaga dan tidak merusak gitu Pak. Betul. Rasa memiliki pasti menjaga. Baik. Nah, terkait situs dalam yang ada di Kediri ini ya saya juga baru akhir-akhir ini baru tahu itu terkait itu, sedikit tahu lah. Mungkin nanti jenengan bisa memberikan informasi yang lebih mendalam biar pendengar itu tahu bahwasanya di Kediri itu juga ada tempat wisata ataupun situs budaya yang dilestarikan, yang perlu dilestarikan dan perlu dijaga itu ya. Biar seperti tadi slogannya harus memiliki ya. Harus memiliki, merasa memiliki. Iya. Baik. Nah, ini berdasarkan informasi di tengah publik, saat ini ada peristiwa apa Pak Gus hingga akhir perlu dijadi kembali kebenaran hari lahirnya dan tempat lahirnya Bung Karno? Iya, jadi berawal ini dari haul Mas ya. Jadi waktu haul kemarin, haul Bung Karno di situs Dalam Pojok bersama lintas komunitas, kita mengadakan dialog, kita mengadakan sarasehan. Biasalah di setiap hari besar nasional kita mengadakan selamatan, kita mengadakan santunan, kita mengadakan gelaran seni budaya, dan yang tidak terlalu terkira adalah mengadakan sarasehan. Ya, baik. Pada sarasehan pada haul kemarin 21 Juni itu kita mengangkat untuk dalam temanya, tajuknya adalah doa bersama lintas agama dan penjernihan tentang tempat dan tahun lahir Bung Karno. Nah, kita temukan beberapa data yang cukup kuat. Ternyata
dugaan sementara yang kita yakini bahwa selama ini ada kesalahan di dalam penulisan tahun lahir Bung Karno dan penulisan tempat lahir Soekarno. Nah, tadi terkait sarasian ya, itu biasanya itu sarasian itu yang pada yang mengikutin atau yang diundang yang datang situ siapa aja? Sarasian selalu terbuka untuk semuanya. Jadi kita selalu share informasi itu di medsos, kemudian di beberapa grup WA, itu terbuka untuk semuanya. Hanya memang yang hadir tidak terlalu banyak. Yang kemarin kebetulan ada dari Ketua PKUA Kabupaten Kediri, kemudian ada dari DAD 45 Jakarta, kemudian ada teman-teman dari Kampung Inggris, ada teman-teman dari Blitar, ya beberapa. Jadi kita selalu terbuka, Mas. Jadi siapapun tanpa kita beda-beda dan kita persilakan untuk hadir. Hanya yang jadi persoalan mungkin ya kita itu tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi ya adanya kopi kan, mungkin begitu ya. Terus kalau ada orang yang penting kita nggak bisa ngasih sangu kan gitu. Jadi monggo rawuh begitu ya. Tapi kita adanya seperti itu. Iya, baik. Nah, ini informasi baru bagi para pendengar yang di RRI yang pengen tahu dan pengen ceritanya di warisan budaya yang ada di Soekarno, yang ada di Kediri itu kan, nanti suatu saat ketika ada informasi kan bisa langsung ke sana. Ternyata kan dibuka untuk umum gitu ya. Siapa yang bisa, siapa yang mau dan pengen ke sana silahkan gitu ya Pak ya. Betul Mas Fauzi. Ya, baik. Nah, terkait temuan baru, itu tadi kan sudah dengan paparkan bahasanya terkait tanggal lahir dan tanggal-tanggalnya tadi. Nah, itu tadi selain itu apakah juga ada temuan-temuan baru selain itu tadi? Saya menyimpulkan sementara ya, mungkin ini perlu diskusi panjang lah. Tapi dari simpulan saya yang pertama, semua kebesaran Soekarno itu berawal dari Kediri. Tolong dicatat ya. Hampir semua kehebatan Soekarno itu berawal dari Kediri. Contoh yang pertama, nama Soekarno. Nama Soekarno ini mendunia, Mas. Bahkan hasil survei mengatakan nama Soekarno itu jauh lebih terkenal daripada nama Indonesia. Ya, banyak orang dari mana, where do you come from? Dia bilang Indonesia, dia nggak tahu. Dia bilang Soekarno, dia tahu. Jadi yang terkenal pertama itu adalah Bali. Yang kedua adalah Soekarno. Yang ketiga baru Indonesia. Kan gitu. Nah, nama Soekarno yang mendunia itu, ya, yang kemudian ada Taman Soekarno, ada Masjid Soekarno, ada Jalan Soekarno, ada Gedung Soekarno, ada Buah Soekarno, kan macam-macam gitu ya, kan? Dan itu munculnya dari Kediri, dari Kediri munculnya itu, ya. Siapa orang yang memberikan namanya Raden Mas Sumo Sewoyo, yang mengganti nama itu, yang memberikan nama. Di mana tempat pergantiannya? Di Kediri. Ya, kok bisa? Baca buku yang namanya Kawah Chandra di Muka Soekarno. Di situ ada bab khusus yang tulisannya, judulnya adalah Ketika Kusno Berganti Menjadi Soekarno. Oke. Yang kedua, buku itu diberi pengantar oleh Guru Soekarno Putro, ditulis oleh wartawan El Sinta Radio Jakarta, namanya Dian Soekarno. Ya, bisa didapatkan di Istana Gebang, bisa didapatkan mungkin di online, kalau nggak di dalam pojok ada. Nah, kemudian dari pihak keluarga, Yayasan Soekarno, ya, Yayasan Soekarno dari Kartini Manopo itu telah memberikan penghargaan, dan bunyi penghargaannya menarik. Penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada Rumah Dalam Pojok Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, atas pergantian nama Kusno menjadi Soekarno. Itu ada piagamnya. Ya kan? Artinya ini terkonfirmasi semua bahwa nama itu muncul dari Kediri. Ya, satu. Kedua, kopiah miring. Kalau kita amati, Bung Karno itu kalau pakai songkokan miring, Mas. Miring ke kanan. Ya, agak miring ke kanan sedikit. Orang kan tidak tahu ini miringnya dari mana. Itu jatuh di depan halaman situs Dalam Pojok. Maka ada lukanya, dan miringnya itu untuk menutupi luka. Informasi
informasi ini nanti bisa dicek di Google ya. Iya. Kan biasa sekarang itu kalau kita nyari apa-apa dicek di Google. Iya, lebih instan. Iya, kepala pusing aja nggak nyari dokter ya. Yang pertama ya tanya sama Google. Iya. Oke, nanti bisa kita tanya di sana. Apa yang kami maksudkan? Bahwa songkok ini menjadi simbol kebangsaan. Iya. Jadi kalau kita ke luar negeri ya kita menggunakan songkok, orang pasti langsung meyakini ini orang Indonesia, kan begitu kan? Jadi songkoknya Soekarno ini kemudian mendunia, Iya. menjadi ciri khas Indonesia. Itu kedua. Ketiga, di Kediri itu ada rumor, ya presiden nggak berani ke Kediri, Iya. betul? Iya. Ya kan katanya. Kita punya data, kita punya fakta, kita punya kesaksian bahwa pertama kali kunjungan Presiden Soekarno ke Kediri. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan presiden nggak berani ke Kediri, kami punya informasi, kami punya alasan. Justru Bung Karno pertama kali kunjungan kenegaraan resmi itu ke Kediri, ya kan? Kediri lagi kan? Ya. Udah berapa tadi? 3 ya. Keempat, Bung Karno itu dikenal sebagai ahli berpidato tingkat dunia. Iya. Bukan hanya di Indonesia itu mas, kalau Bung Karno lagi pidato, ya bayangin itu orang yang berjalan tuh bisa berhenti, hanya ingin melihat pidato Soekarno. Orang yang sedang di jalan itu berhenti, Iya. dengerin pidato. Pasar yang sedang ramai, ramai apa itu orang apa berbelanja, begitu ada radio Soekarno berhenti, dia berhenti. Pasar itu bisa berhenti kan begitu. Bahkan sampai di dunia internasional. Saya diceritain oleh keluarga saya ketika Bung Karno itu pidato di PBB, bagaimana ketika itu perundingan antara Amerika dan Rusia. Iya. Ketika Amerika naik ke panggung, itu blok Amerika memberikan support, tapi blok Amerika diam. Sebaliknya ketika Rusia itu naik ke panggung, blok Amerika diam, blok Rusia apresiasi. Tapi begitu Soekarno bisa dua-duanya. Nah, ini yang disampaikan pada kami, jadi keluarga kami, bahwa ini bukan hanya sekedar keahlian berpidato dalam arti pemilihan diksi, kemudian intonasi, kemudian body language, bukan. Ini ada sesuatu yang ditanamkan di dalam lidah Soekarno atau di susu barang gitu. Dan ini di Kediri, ini benar. Dan Soekarno di Subang begitu. Ini saya berikan dengan catatan, kamu jangan tertawa terbahak. Maka tidak pernah kita menemukan foto atau video bukan tertawa lepas, karena di lidahnya itu ada sesuatu yang ditanam. Karena kalau tertawa terbahak itu orang akan bisa mengetahui ada kita berbahaya, dan itu Kediri juga. Nah yang terakhir ini yang menarik terkait penemuan terbaru mengenai tempat dan tahun kelahiran Bung Karno. Kami mengoreksi berdasarkan data, fakta, kesaksian, itu orang yang nampani bayi Soekarno, orang yang mendem hari-hari Soekarno, orang yang ikut sepasang ketika lima hari, semua mengatakan cocok dengan data kita bahwa sedikit ada koreksi dari tempat dan tahun kelahiran Bapak bangsa kita. Baik. Baik, ini adalah sangat menarik juga ya. Dan ini memang perlu pendengar yang milenial, pendengar yang tahun generasi ke-2000 memang harus mengetahui kayak informasi kayak gini, karena kan juga kan terkadang anak zaman sekarang itu mainnya cuma main game sampai nggak mengetahui informasi yang sangat penting, atau katakanlah bisa melupakan jas merah ya, melupakan sejarah gitu ya. Karena juga kan saat ini memang pendidikan sejarah itu memang harus kita bangun lagi, kita keluarkan lagi biar bisa mengetahui juga. Nah tadi terkait tentang rumah situsnya Cagar Budaya yang ada di Kediri yang buatnya Bung Karno tadi. Nah tadi untuk yang di sana ini ya, saat ini itu yang mengelola ataupun yang juga yang merawat, yang merumat itu dari mana aja? Ya, kebetulan mas, sejak ada peraturan undang-undang tahun 2013, saya lupa nomornya, itu ada undang-undang baru bahwa cagar budaya, benda cagar budaya itu tidak harus dimiliki oleh pemerintah. Karena saking banyaknya bangunan, benda, situs sendiri maka itu ada undang-undang baru bisa dimiliki oleh pemerintah.
suatu saat ini akan kita serahkan kepada bangsa dan negara, ya. Boleh dalam arti diserahkan ke manfaatnya atau mungkin bisa bendanya itu, Ya. ya suatu saat, ya, tapi nggak tahu itu kapan. Ya. Mungkin suatu saat akan ke sana. Pertanyaannya siapa yang mengelola? Ya ini dikelola oleh keluarga. Tapi kami terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kediri, Ya. itu telah memberikan jubel. Ya, jadi di sana itu ada penjaga, juru pelihara, ya. Mereka yang bersih-bersih, mereka kemudian yang menggayat, apa itu, kalau ada tamu, itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Nah, ini sudah berjalan sekitar 3 tahun. Kami terima kasih sekali. Sejak ditentukan sebagai bangunan cagar budaya, kemudian pemerintah menemukan juru pelihara Ya. dalam pojok situ, gitu. Baik, berarti juri pelihara itu kayak juru kunci ya, kayak di makam gitu ya. Betul, ya. Di Kediri itu hampir semua, kurang lebih ada sekitar 12 lah ya. Iya. Ada seperti di Tondowongso, ada di Situ Semen, Iya. ada di Candi mana ini, di Candi ini yang di Pare itu, Iya. ya, di Adan-Adan itu semua ada jubel-jubelnya termasuk di dalam pojok. Oh iya, baik. Berarti untuk pengelolaan sekarang pemerintah juga memperhatikan juga ya Pak, nggak cuma dari keluarga ya. Betul, betul, kita bersama-sama. Kita Iya. nggak bisa sendiri. Iya. Pemerintah sendiri pun nggak bisa. Iya. Jadi kita itu harus bersama-sama, Iya. ya. Gotong royong kalau Iya. bahasanya, ya.